Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maria Olva dengan NIM 20105011199. Kelas A2, Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang, angkatan 2020. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan sebuah kasus statistika farmasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 2020. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Junfidia Herawati. Baik, langsung saja kita ke kasus yang telah disediakan. Pada kasus P5 ini, kita akan melakukan uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama kita bahas adalah uji ANOVA. Uji ini digunakan untuk menguji rancangan eksperimen dengan rancangan lebih dari 2 uji. Uji ini termasuk dalam parametrik, sehingga asumsi parametrik harus terpenuhi, yaitu data berdistribusi normal, varians homogen, dan diambil sampel yang acak. Sama pada praktikum P4 sebelumnya. Langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengetahui apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara uji normalitas. Uji normalitas sendiri dibagi menjadi 2, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji normalitas Sapir-Whorf. Perbedaan kedua uji ini yaitu terletak pada jumlah sampelnya. Untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov lebih dari 100 sampel, sedangkan uji normalitas Sapir-Whorf kurang dari 100 sampel. Adapun sebuah data berdistribusi normal, yaitu apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Kemudian melakukan uji homogenitas. Syarat uji homogenitas sendiri adalah signifikasinya lebih dari 0,05. Yang kedua, uji Kruskal-Wallis. Uji ini sebagai uji alternatif dari uji ANOVA. Pada uji ANOVA ini tidak memenuhi asumsi parametrik, yaitu data yang kita peroleh ini tidak berdistribusi normal. Maka kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis ini. Baiklah, saya akan membacakan kasus pada P5 ini. Seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas anti-aging ekstrak etanol herba alfalfa atau EEHA melalui penghambatan enzim hyaluronidase. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Replikanya dari nomor 1 sampai 10. Persen inhibisi enzim hyaluronidasnya dari EEHA 250, EEHA 500, EEHA 750, EEHA 1000, dan yang terakhir EEHA 1250. Dan ini angkanya. Baiklah, langkah yang pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus P5 ini dengan menggunakan uji normalitas Sapir-Whorf. Pada variabel view dengan NIM, kita ketik E1, E2, E3, E4, dan E5. Dengan tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, sebab kita menggunakan angka desimal. Dengan label yang E1, labelnya EEHA 250. Yang label 2, EEHA 500. Yang label 3, EEHA 750. Yang label 4, EEHA 1000. Dan yang terakhir, EEHA 1250. Dengan values-nya known, missing-nya known, kolom-nya 8, like-nya right,
measure-nya scale, dan yang terakhir role-nya input. Setelah terisi seperti ini, maka kita menuju ke data view. Nah, seperti ini. Ininya sudah saya isi. Setelah terisi semua, langkah selanjutnya kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian kita pilih yang Explore. Terus, dari EEHA 250 sampai EEHA 1250 kita blok, lalu kita pindahkan ke Dependent List. Dengan kotak display kita pilih yang Plots. Nah, pada kolom Explore, plots-nya kita pilih yang Known, terus Normality, yang deskriptifnya tidak usah, karena kita tidak memerlukan yang ini. Lalu kita klik yang Continue. Optionnya, missing values-nya yang paling atas. Lalu kita OK. Bisa dilihat hasil outputnya. Test of normality pada EEHA 250 diperoleh nilai signifikasinya 0,025. Dengan EEHA 500 diperoleh nilai signifikasinya 0,976. Dan yang ketiga, EEHA 750 diperoleh nilai signifikasinya 0,620. Dan EEHA 1000 diperoleh nilai signifikasinya 0,833. Dan yang terakhir, nilai dengan EEHA 1250 diperoleh nilai signifikasinya 0,005. Maka, pada kasus ini dapat disimpulkan dari nilai signifikasinya, data 1 tidak terdistribusi normal, data 2 terdistribusi normal, data 3 terdistribusi normal, data 4 terdistribusi normal, dan yang terakhir, data 5 tidak terdistribusi normal. Baiklah, langkah yang selanjutnya kita melakukan uji homogenitas. Pada kotak variabel view, dengan kolom names, yang pertama kita ketik kelompok. Dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya kelompok, values-nya kita sepakati. Bahwa yang pertama itu untuk EEHA 250, yang kedua EEHA 500, yang ketiga EEHA 750, yang keempat EEHA 1000, dan yang kelima EEHA 1250. Dengan missing-nya known, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, role-nya input. Dan dengan kolom names yang kedua kita ketik enzim. Dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 2, sebab kita menggunakan angka desimal. Dan di belakang koma ada 2 angka. Labelnya enzim, values-nya known, missing-nya knowns, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, role-nya input. Jika semuanya sudah terisi seperti ini, maka langkah selanjutnya kita menuju ke data view. Nah, dengan kolom kelompok, ini kita masukkan yang sesuai dengan kita sepakati tadi. Sedangkan yang enzim, kita masukkan angka yang sudah tertera pada kasus. Langkah selanjutnya, kita klik Analyze, pilih yang Descriptive Statistic, lalu kita pilih yang Explore. Kemudian, yang Dependent List kita masukkan yang enzim, sedangkan yang Factor List kita masukkan yang kelompok. Pada kotak display, kita pilih yang Plots. Nah, kemudian pada kotak Explore, plots-nya kita pilih dengan box plot-nya known, normality plots width-nya kita centang, kemudian power estimation-nya kita centang, kita pilih yang ini, kemudian continue. Sedangkan option-nya kita pilih yang paling atas, yang exclude case Lewis, lalu continue. Lalu setelah itu kita klik OK.
Nah, ini bisa kita lihat hasil output dari test of homogeneity of variance, bahwa yang enzim based on mean diperoleh nilai signifikasinya 0,000, berarti kurang dari 0,5, yang dapat disimpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal atau homogen. Setelah kita melakukan uji normalitas dan homogenitas, diperoleh hasil outputnya pada uji normalitas pada metode Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikasinya ada yang lebih dari 0,5 dan ada yang kurang dari 0,5. Namun pada uji homogenitas diperoleh nilai signifikasinya kurang dari 0,5, yang artinya data ini tidak homogen. Maka langkah selanjutnya kita melakukan uji Kruskal-Wallis. Karena data yang kita miliki saat ini tidak memenuhi syarat asumsi parametrik. Pada variable view dengan kelompok name, yang pertama kita ketik kelompok dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya kelompok, values-nya kita sepakati. Bahwa yang pertama itu EEHA 250, yang kedua EEHA 500, yang ketiga EEHA 750, yang keempat EEHA 1000, dan yang terakhir EEHA 250. Dengan missingnya nodes, columns-nya 8, left-nya right, measure-nya scale, roll-nya in. Kemudian, dengan name yang kedua, kita ketik enzim. Dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 2, sebab kita menggunakan angka desimal. Dengan label enzim, values-nya known, missing-nya known, columns-nya 8, left-nya right, measure-nya scale, roll-nya input. Setelah semuanya sudah terisi seperti ini, langkah yang selanjutnya, kita menuju ke data view. Nah, kelompoknya kita masukkan yang sudah kita sepakati tadi, dan nilai enzimnya kita masukkan seperti pada kasus. Langkah selanjutnya kita klik Analyze, kemudian kita pilih yang non-parametric, kemudian kita pilih yang Legacy, kemudian yang K Independent Samples. Nah, pada kolom test variable list kita masukkan yang enzim. Kemudian pada kotak grouping variable kita masukkan yang kelompok. Jangan lupa kita klik pada tes tipenya yang Kruskal-Wallis H. Lalu kita klik OK. Nah, dapat kita lihat hasil output dari Kruskal-Wallis test. Nilai asim signifikasinya 0,00. Nah, lalu kita kembali ke soal yang tertera di bawah kolom. Pertanyaan, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase? Karena nilai signifikasinya kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.